Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak atau Ibu Pembina dan rekan-rekan sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah saya menyampaikan laporan rencana aksi yang telah saya susun dalam rangka orientasi pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja Kabupaten Cirebon Angkatan 4 tahun 2026. Laporan ini mengangkat tema strategi peningkatan dan pengembangan industri kecil dan menengah pada industri makanan ringan di era modern. Sebelum memaparkan isi laporan, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Jenal Arifin dengan jabatan Penata Layanan Operasional pada bidang perindustrian, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon. Visi dan misi Kabupaten Cirebon. Sebagai landasan kerja, kami berpegang teguh pada visi Kabupaten Cirebon, yaitu beriman, bersih, inovatif, maju, agamis, dan aman. Visi tersebut dijabarkan dalam misi sebagai berikut. Pertama, bersih, yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, melayani, akuntabel, dan proporsional. Kedua, inovatif, yaitu menciptakan ekosistem inovatif di lingkungan pemerintahan maupun masyarakat. Ketiga, maju, yaitu menciptakan masyarakat modern yang tidak meninggalkan jati diri, adat, dan budaya. Keempat, agamis, yaitu menguatkan toleransi antar umat beragama sesuai dengan keyakinan masing-masing. Kelima, aman, yaitu menciptakan lingkungan yang asri, aman, dan nyaman bagi seluruh masyarakat. Latar belakang. Hadirin yang saya hormati, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja merupakan bagian dari aparatur sipil negara yang memiliki peran strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, profesi ini berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Oleh karena itu, setiap aparatur dituntut untuk memiliki kompetensi, profesionalisme, dan integritas yang tinggi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan penyusunan rencana aksi ini adalah untuk mengoptimalkan pembinaan industri guna meningkatkan kualitas, kuantitas, serta daya saing produk industri kecil dan menengah. Waktu dan tempat. Kegiatan ini akan dilaksanakan di bidang perindustrian, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon, terhitung mulai tanggal 25 Mei tahun 2026 sampai dengan 28 Februari tahun 2030. Adapun isu yang diambil pada laporan rencana aksi ini adalah sebagai berikut. Terdapat beberapa masalah yang menyebabkan belum optimalnya pembinaan industri terhadap industri kecil dan menengah. Antara lain, pertama, masih terbatasnya personil dan waktu dalam melaksanakan pembinaan. Kedua, para pelaku industri kecil dan menengah belum memahami serta mengerti akan pentingnya regulasi dalam berusaha, yaitu yang berkaitan dengan legalitas usaha dan legalitas produk. Oleh karena itu, isu yang dapat disimpulkan yakni masih kurang optimalnya sosialisasi kepada para pelaku usaha mengenai pentingnya legalitas usaha dan legalitas produk tersebut. Adapun solusi yang dapat kita terapkan untuk isu yang diambil pada laporan rencana aksi ini adalah sebagai berikut. Optimalisasi pembinaan industri merupakan langkah strategis yang dibuat oleh bidang perindustrian, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon. Langkah ini dimaksudkan untuk dapat lebih meningkatkan peran serta aparatur sipil negara, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dalam membina industri kecil dan menengah, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas serta daya saing produk yang pada akhirnya menjadikan industri kecil dan menengah tersebut lebih maju atau naik kelas. Adapun rencana kerja yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut. Pertama, pendampingan pembuatan nomor induk berusaha dan pendaftaran sistem informasi industri nasional. Tujuan, memastikan setiap pelaku usaha memiliki legalitas resmi dan terdata dalam basis data nasional. Target, 100% industri kecil dan menengah di Kabupaten Cirebon telah memiliki nomor induk berusaha dan terdaftar dalam sistem informasi industri nasional. Waktu pelaksanaan tahun 2025 sampai dengan 2029. Kedua, sosialisasi dan pendampingan perizinan produk pangan dan sertifikat halal. Tujuan, meningkatkan kepercayaan konsumen serta memperluas jaringan pemasaran produk. Target, 100% produk telah memiliki izin edar dan sertifikat halal. Waktu pelaksanaan tahun 2025 sampai dengan 2029. Ketiga,
Pembinaan cara produksi pangan olahan yang baik dan pendaftaran merek dagang. Tujuan memastikan tempat dan cara produksi memenuhi standar keamanan pangan, serta memperkuat identitas produk untuk memudahkan promosi. Target, kualitas produk terjamin dan memiliki merek dagang yang sah. Waktu pelaksanaan tahun 2025 sampai dengan 2029. Keempat, penerapan standar nasional Indonesia. Tujuan menjamin mutu produk agar sesuai dengan standar yang berlaku secara nasional. Target, peningkatan kualitas dan daya saing produk di pasar yang lebih luas. Waktu pelaksanaan tahun 2025 sampai dengan 2029. Kelima, pendampingan perlindungan hak kekayaan intelektual. Tujuan membantu produsen melindungi hasil karya dan produknya agar diakui secara hukum serta terhindar dari peniruan. Target, produk terlindungi dari plagiarisme. Waktu pelaksanaan tahun 2025 sampai dengan 2029. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa melalui rencana aksi ini diharapkan para aparatur dapat berperan aktif dalam pembinaan industri yang lebih optimal, sehingga dapat mewujudkan industri kecil dan menengah di Kabupaten Cirebon menjadi lebih maju dan berdaya saing tinggi. Dokumentasi kegiatan. Sebagai bukti pelaksanaan dan komitmen, berikut adalah dokumentasi kegiatan yang telah saya lakukan. 1. Peninjauan dan kajian usulan motif batik khas Kabupaten Cirebon. 2. Pembinaan industri melalui partisipasi dalam pameran atau bazar untuk memperluas pemasaran. 3. Kegiatan sosialisasi dan pendampingan pembuatan nomor induk berusaha. 4. Bimbingan teknis pendaftaran akun Sistem Informasi Industri Nasional. Demikianlah laporan rencana aksi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat tutur kata atau perbuatan yang kurang berkenan di hati hadirin sekalian. Atas perhatian dan bimbingannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.